Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini, pagi yang mulia dan waktu serta tempat yang mulia pula, kita berharap semoga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapat doa yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, setiap pagi Nabi akan berdoa, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, limpahkan keberkahan pada umatku yang mengawali hari sepagi mungkin. Wabil khusus dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah salat subuh tidak bisa dikerjakan melainkan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih pula Nabi bersabda, ma athqal as-salah 'alal munafiqina min salatil fajri wa salatil isya. Tidak ada salat yang lebih berat yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak tulus imannya, yaitu orang-orang yang munafik, melainkan salat subuh dan salat isya. Maka kita yang hadir pada pagi ini semoga menjadi golongan orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tema kita mensuri tauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tema ini tentu menjadi urgensi mengapa mayoritas para ulama mengatakan bahwa peringatan Maulid adalah peringatan yang sangat dianjurkan setiap pada bulan Rabiul Awal, ya, pada momen kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semata-mata menjadi peringatan, tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran. Dan seperti mana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, jika ditanya siapakah yang pertama kali menyelenggarakan Maulid sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lain adalah sahibul Maulid, adalah orang yang dirayakan Maulidnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Nabi bernama Abu Qatadah Al-Ansari, beliau bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, limadha saumul itsnain, ya, mengapa ada syariat puasa setiap hari Senin? Ini pertanyaan dari sahabat kepada Rasulullah, mengapa ada peringatan atau mengapa ada syariat puasa pada setiap hari Senin? Maka Nabi menjawab, Bapak Ibu sekalian, zalika yaumun wulidtu fihi. Hari itu karena aku dilahirkan pada hari Senin. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah kesimpulan para ulama bahwa Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali merayakan miladnya dengan berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan pada momen-momen yang dirayakan pada hari ini, namun kata para ulama muhtawa atau esensinya sama, bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas umur usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita saja bergembira Bapak Ibu sekalian dengan peringatan proklamasi ketika Allah memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia dari penjajahan, entah itu 100 tahun, 200 tahun atau lebih, ya, karena memang ilmuwan juga berbeda pendapat berapa lamakah Indonesia terjajah. Ala kulli hal kita bersyukur bahwa kita sudah dibebaskan dari penjajahan, bisa merdeka Bapak Ibu sekalian, maka kita bergembira. Minimal setahun sekali kita bergembira pada tanggal 17 Agustus. Jika merdeka dari penjajah saja kita bergembira Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tidak bergembira dengan lahirnya sosok yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, dari menyembah sesama hamba, menyembah kepada Rabbnya hamba atau Allah penguasa para hamba. Maka Bapak Ibu sekalian, Maulid Nabi adalah peringatan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita ingin mengambil pelajaran dari peristiwa Maulid lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tadi Ustaz Al-Fadin sudah mengutip ayat yang luar biasa, Al-Ahzab ayat 21. Allah langsung mendeklarasikan Bapak Ibu sekalian, laqad kana lakum, kata Allah. Ya, ini kalimatnya dari gramatikal bahasa Arab, itu bukan kalimat sembarangan Bapak Ibu sekalian. Tanya kepada siapapun yang menekuni ilmu bahasa Arab, bahwa diksi kalimat yang Allah pilih itu bukan kalimat sembarangan. Allah meletakkan beberapa kata-kata taukid atau harfut taukid pada ayat itu. Ya, yang pertama kalimat lam, lamut taukid. Ya, lam tidak digunakan Bapak Ibu sekalian melainkan untuk menegaskan dan memastikan bahwa itu benar-benar ada. Seperti mana Allah juga menyebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran, la yumbadanna fil hutamah. Orang-orang musyrik benar-benar, kata Allah, akan diazab di dalam hutamah, neraka hutamah gitu. Dan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat lam. Maka kata itulah yang Allah gunakan ketika menggambarkan Nabi seorang suri tauladan, la. Yang kedua ditambah Bapak Ibu dengan harfu qad. Qad juga ini adalah harfu taukid atau kalimat taukid. Ya, seperti kata Allah dalam banyak ayat, misalnya qad aflahal mu'minun, orang-orang beriman pasti benar-benar akan mendapat kemenangan. Ada tambahan qad, ya. Maka Allah seolah-olah mengatakan dalam ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada suri tauladan. Suri tauladan Bapak Ibu yang kita ambil dari kalimat uswah itu mencakup semua aspek kehidupan. Jadi kalau kita sebut kudwah gitu ya, itu boleh jadi diikuti dalam pelbagai aspek saja. Tapi kalau kalimat uswah itu beda Bapak Ibu. Makanya diksi-diksi Quran itu diksi-diksi pilihan Bapak Ibu. Orang yang menekuni ilmu bahasa Arab dia bisa membedakan antara kalimat-kalimat Quran dengan kalimat-kalimat biasa. Maka Allah mengatakan Nabi itu bukan semata-mata kudwah, bukan semata-mata orang yang diikuti jejaknya, ya, tetapi juga diamalkan. Uswah, dan uswah itu dia teladan dalam segala aspek Bapak Ibu. Tidak semata-mata pada aspek ibadah saja, tapi juga aspek muamalah, aspek individu, ya, bertetangga, berkeluarga, dengan pasangan, dengan masyarakat, bahkan berbangsa maupun bernegara. Termasuk juga akhlak terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitar Bapak Ibu sekalian. Kita banyak membaca hadis-hadis yang sangat ajib Bapak Ibu, ya. Sampai-sampai unta saja mengeluh kepada Rasulullah SAW. Jadi satu ketika Nabi itu pernah lewat di sebuah kebun, ya, dalam hadis yang sahih. Kemudian tiba-tiba dia mendengar suara rintihan, ya. Kemudian Nabi mendekat ke arah suara itu, ternyata rintihan itu datang dari seekor unta, ya. Dan Nabi mendengarkan unta itu berkata dengan bahasanya bahwa majikanku membebaniku dengan beban yang tak mampu aku pikul. Subhanallah. Unta saja Bapak Ibu itu mengeluh, curhatnya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya, siapa yang punya unta ini? Ya, maka datanglah seorang sahabat Nabi, kata Nabi, jangan bebani untamu sesuatu yang tak mampu dia pikul. Maka Bapak Ibu, ada 7 adab terhadap hewan yang ditulis oleh para ulama. Salah satunya adalah tak boleh membebani hewan itu di luar kemampuan dia membawa. Ada batasnya gitu, ya. Nah, ini sama juga dalam keseharian kita yang punya ternak, yang punya hewan peliharaan, ya. Jangan semata-mata demi menggembirakan cucu gitu ya, atau ingin bikin konten sosial media, ya, kita menzalimi hewan. Dilarang Bapak Ibu sekalian, ya. Hukum asal hewan itu tidak dipelihara, tidak boleh dikandangi Bapak Ibu. Itu hukum asalnya. Boleh dikandang dengan beberapa adab yang wajib diperhatikan. Di antaranya adalah menyayangi, gitu, ya. Makanya ada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah, ya. Kita udah tahu ceritanya.
Abu Hurairah itu artinya sahabat yang sangat menyayangi kucing. Dalam beberapa asar Abu Hurairah itu memelihara di rumah beliau tidak kurang 1000 kucing, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau cuma 100 atau 20 itu belum bapak kucing. Abu Hurairah itu memelihara hampir lebih 1000 kucing, Bapak Ibu. Dan diberi makan tiap hari. Ya. Dan apa yang didapat oleh Abu Hurairah? Keberkahan, Bapak Ibu. Ya. Hadis yang kita baca tentang akhlak Rasul hari ini, termasuk tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, sebagian besar diriwayatkan dari Abu Hurairah. Maka sepakat para ulama, Abu Hurairah aksaru sahabatan liriwayatil hadis. Abu Hurairah dinobatkan oleh para ulama sedunia sahabat Nabi yang paling banyak merawikan hadis. Terbanyak, ada 6000 hadis yang datang dari lisannya Abu Hurairah, ditulis, didokumentasikan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan seterusnya. Ini berkah, Bapak Ibu, menyayangi hewan gitu. Ya. Nabi juga bersabda, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Rahmati, sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit merahmatimu. Tapi kalau kita hari ini membenci, ya, kemudian menzalimi, menganiaya siapapun yang ada di bumi, termasuk hewan, maka jangan harap kita mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari tengadah berdoa, ya Allah, rahmati kami, rahmati keluarga kami, tapi di waktu yang sama kita menyiksa hewan. Ya, maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, yang punya kucing, yang punya kelinci, yang punya kura-kura. Kalau buaya ada nggak yang punya buaya? Nggak ada ya, aneh-aneh. Ya kalau kan yang baru-baru ini di mana itu? Pulau Jawa atau Sumatera gitu ya, yang mencintai buaya gitu ya. Jadi disimpan di rumahnya dari mulai bayi buaya ya sampai sudah sebesar apa namanya, sebesar ya buaya dewasa gitu ya. Maka warga komplain gitu ya kepada kementerian untuk segera diambil, ya, ditangkar gitu ya. Nah, tapi dia menolak. Kata beliau, buaya ini bisa hidup karena saya hidup. Kalau dia nanti mati, saya juga mati. Nah, tapi akhirnya dengan apa namanya datang pihak berwajib, akhirnya menyelamatkan karena berbahaya kan. Bimbang nanti dia keluar lewat jendela gitu ya, nangkap. Ya mungkin tidak hanya tetangga, ya yang dekat dengan buaya pun ya bisa dimakan karena memang ekosistemnya bukan di tengah-tengah manusia gitu ya. Nah ini Bapak sekalian, jadi harus disayangi. Yang kedua, wajib diberi makan. Jangan sampai kita kurung tidak diberi makan. Ada seorang wanita diazab di neraka Bapak Ibu sekalian lantaran mengurung kucing di rumahnya. Subhanallah, mengurung kucing di rumahnya ya. La hiya at'amatha, kata Nabi, dia tidak beri makan. Wala hiya saqatha, tidak diberi minum. Wala tatrukha ta'kulu min hasyaratil ardi, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak pula diberikan dia bebas untuk mencari makan sendiri. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, hewan itu diberi insting untuk mencari makan sendiri. Jangan pernah kita berpikir, oh saya kurung kucing takut dia mati. Enggak ya, dia mati karena takdirnya, karena ajalnya ya. Jadi bukan karena tidak makan gitu ya. Jadi hukum asalnya hewan tak boleh kita kandangi Bapak Ibu. Hukum asalnya tak boleh dikandangi, tapi boleh dikandangi tadi dengan syarat disayangi dan diberi makan. Dulu ada sahabat Nabi yang diberi gelar dengan Abu Umair. Nah, ini dikatakan adiknya Umar gitu ya. Adiknya Umar itu diberi gelar Abu Umair gitu ya. Dia punya burung diberi nama Nughair. Kata Nabi, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, apa kabar burungmu Nughair? Nah, jadi boleh memberi nama burung Bapak Ibu ya. Kucing juga boleh diberi nama ya, nama Shelly gitu ya misalnya ya. Atau namanya apa ya, namanya Ganteng, boleh, silakan ya. Nah, itu boleh diberi nama, yang penting nama-nama yang baik gitu ya. Nah, jadi seperti mana Nabi juga
kemudian me-ACC atau membenarkan sahabat Nabi Abu Umair yang memberi nama pada burung kecilnya Nughair. Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Ya, jadi burungmu itu apa kabarnya? Sudah makan apa belum gitu ya? Nah, itu di antara adab-adab yang perlu kita ketahui ya. Nah, termasuk juga kita dilarang Bapak Ibu sekalian ya, itu berbuat kejam kepada hewan-hewan di sekitar kita. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kan kadangkala ada memang jenis kucing itu atau hewan itu kan yang menjengkelkan, ngambil ngacak-ngacak dapur, ngacak-ngacak apa tuh namanya, hidangan makanan, itu kan kita sering marah. Nah, Bapak Ibu tohon ditahan emosinya ya, karena kita dilarang menyiksa hewan ya. Dalam asar dikatakan bahwa yang menyiksa hewan, kelak hewan itu didatangkan oleh Allah akan menyiksa kita. Subhanallah ya. Jadi jangan sampai, karena semua kezaliman itu di akhirat akan mendapatkan balasan. Bahkan tidak hanya antara manusia dengan hewan Bapak Ibu, dengan izin Allah antara hewan dengan hewan akan dihisap. Dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, ditulis oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kata beliau, sampai-sampai kambing yang punya tanduk nanduk kambing yang tidak bertanduk dihisap di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kambingnya, itu disuruh nanduk kambing yang nanduk dia di dunia. Itu bayangkan hari ini kita yang mungkin berbuat zalim kepada hewan, bahkan kepada manusia, hati-hati. Karena tidak ada yang bisa lepas dari pengadilan Allah yang maha adil. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang suri tauladan. Yang kedua, yang tidak kalah penting, bahwa ya, di antara akhlak Rasulullah itu adalah orang yang sangat peduli dan prihatin Bapak Ibu ya. Seperti mana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, bahwa Nabi itu Allah gambarkan azizun alaihim ma'anittum ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat peduli dan prihatin. Bahkan kepedulian beliau itu tidak kepedulian yang palsu dan pura-pura, benar-benar peduli Bapak Ibu. Hatta dalam urusan makan, Jadi ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kalau kita makan itu tidak selalu nikmat? Jadi makan itu kadang-kala hambar, walaupun kita sudah olah itu seenak mungkin, bahkan mungkin banyak, menunya juga bervariasi. Tapi mengapa kadangkala kita sering makan itu hambar? Kata Nabi, antum tabtariqun, karena kalian itu makannya sendiri-sendiri, tidak botram gitu. Tidak makan bareng-bareng. Subhanallah. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, makan bareng itu sumber keberkahan. Ya. Jadi kalau kata Nabi, kalau kalian ingin merasakan nikmatnya makan, seringlah makan bersama, makan bareng dengan keluarga, dengan tetangga, ya, dengan sahabat. Subhanallah, itu sunnah Bapak Ibu sekalian. Ya, Nabi sangat jarang ditemukan makan sendiri, ya, kecuali di rumah beliau. Ya, artinya kalau memang itu beliau sedang makan bersama istrinya, maka umumnya beliau makan berdua atau makan tidak bersama dengan para sahabat. Ya. Dalam sebuah peperangan pada perang Uhud Bapak Ibu, ada yang mengatakan pada perang Khandaq. Perang Khandaq Bapak Ibu ini kan perang di mana umat Islam terjepit karena diperangi oleh pasukan koalisi dari pelbagai arah, itu diserang. Ya. Bahkan para sahabat sudah ketakutan sekali. Ditambah makanan atau stok makanan telah menipis. Kita pernah dengar Nabi mengganjal perut dengan batu. Itu saking laparnya Bapak Ibu. Ya. Bahkan ketika mau berdiri, kata para sahabat, kami seperti orang demam gitu. Jadi gemetar tubuhnya. Kan pernah kalau kita nggak makan sampai seharian, itu kan bergetar badan. Begitulah para sahabat. Ya. Maka ada sebuah keluarga ngundang Nabi, tapi diam-diam, senyap-senyap gitu ya. Jadi kata beliau kepada sahabat Nabi, tolong ajak Nabi ke rumah, makan di rumah kami, tapi tolong jangan ajak yang lain.
ajak beberapa orang saja. Ya, jadi kalau tidak salah kata rawi hadis, beliau meminta ya mungkin 4 sampai 7 orang. Jangan banyak-banyak karena saya cuma masak 1 ekor kambing kata beliau. Jadi 1 ekor kambing itu dimakan ya 3 sampai 7 orang aja. Kalau kita mungkin bisa untuk 1 RT gitu ya. Nah, tapi kan orang Arab makannya banyak gitu, makannya banyak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi itu bawa berpuluh-puluh orang. Ya, nyampe di depan rumahnya, tuan rumah panik juga. Tapi siapa yang berani menolak tamunya Nabi? Nggak ada. Tidak ada sahabat yang berani mengatakan jangan, nggak ada. Ya. Karena yang bawa Rasulullah Bapak Ibu. Maka mereka pasrah saja. Hidangan pun diletak di atas meja. 1 ekor kambing gulai. Ya semuanya makan. Nabi favoritnya itu lengan depan Bapak Ibu. Itu favorit Nabi. Lengan depan. Karena memang kata dokter, ini lengan depan kambing itu pertama paling cepat matangnya, yang kedua paling lunak untuk mulut kita, paling bersahabat, dan memang paling banyak khasiatnya. Ini terutama yang mohon maaf untuk vitalitas ya, untuk kesuburan, itu lengan kanan, lengan depan kambing. Nah gitu ya. Nah, setelah ini kayaknya banyak yang pesan lengan kambing ini. Itu rahasia Nabi Bapak Ibu. Ya. Lengan kambing bagian depan ya, untuk vitalitas, mohon maaf, kejantanan serta kesuburan gitu ya. Kata Nabi minta lengan depan, dikasih lengan depan Bapak Ibu. Habis beliau sendiri makan lengan depan. Kata Nabi minta lagi lengan, dikasih lengan, udah 2 lengan habis. Kemudian yang ketiga minta lengan, dikasih lagi lengan gitu ya. Sudah berapa kali? 3 kali. Kemudian yang keempat kata Nabi minta lengan lagi. Para sahabat tuan rumah ini mulai bingung, tapi dia tidak berani menolak permintaan Nabi, cuma bertanya dengan sopannya, ya Rasulullah, kambing itu punya berapa lengan depan? Gitu kira-kira gitu ya. Dia ingin mengatakan sudah habis sebenarnya, tapi berapa lengan yang Nabi sudah makan? 3 lengan Bapak Ibu. 3 lengan depan dari seekor kambing. Maka ketika Nabi minta lengan depan yang keempat, sahabat tadi mulai merasa heran saja. Ya Rasulullah, kambing itu punya berapa lengan gitu kira-kira ya. Dia tidak bilang sudah habis, enggak. Saking menjaga adab ke Rasul. Ya Rasulullah, lengan kambing itu ada berapa, atau kambing itu punya berapa lengan? Nabi tahu dia sedang bingung. Kata Nabi, kalau engkau diam saja tadi tidak berkomentar, berapa lengan kambing bagian depan pun yang aku minta, Allah hadirkan di periuk ini. Subhanallah. Ya. Maka Nabi menyimpulkan, sahabat menyimpulkan, itulah keberkahan makan berjamaah. Gitu, ya. Sesuatu yang sedikit pasti cukup Bapak Ibu. Gitu, ya. Padahal Nabi sudah makan 3 lengan depan kambing. Kira-kira dari mana lengan yang ketiga itu? Kalau bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keajaiban keberkahan dalam makanan. Maka berkah inilah yang sering kita minta. Makanya dalam doa apa yang kita baca ketika mau makan? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, limpahkan keberkahan. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, dan doa ini mohon maaf sepakat para ulama, doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian, dibaca, dipraktekkan Nabi. Hari ini ada yang mengatakan hadis dhaif. Benar ya? Hadis dhaif Nabi tidak amalkan gitu. Padahal Bapak Ibu sepakat para ulama hadis, doa yang Nabi baca ketika makan ini hadisnya sahih. Hadis yang dhaif itu doanya sama memang, tapi di momen yang lain. Di momen yang mana? Mohon maaf, momen ketika suami bersama istrinya, berhubungan suami istri, ada riwayat yang mengatakan doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar gitu ya. Jadi bukan makan pasangan gitu ya. Tapi ada hadis itu. Jadi boleh jadi teks hadisnya sama, konteksnya berbeda, bisa berbeda status hadisnya Bapak Ibu. Yang ulama sepakat hadis yang dhaif itu pada konteks dalam kamar tidur pasangan suami istri, itu yang dhaif hadisnya. Tapi kalau yang
hadis tadi, doa tadi dalam bab makan, tidak ada ulama yang khilaf berbeda pendapat, hadisnya sahih Bapak Ibu. Nah gitu. Nah, makanya memang perlu belajar itu. Ya, jangan cuma belajar dari YouTube aja gitu ya. Belajar dari sosmed ini kadangkala banyak yang nggak benernya gitu ya. Saya juga sering keliling dan sering ditanya, Ustaz gimana status hadis doa makan? Sahih. Tidak ada ulama khilaf. Ulama sepakat hadisnya sahih. Jadi tidak lantaran karena dia doib dalam bab kamar tidur menjadi doib dalam bab makanan. Karena dia berbeda. Walaupun teks hadisnya sama 100%, tapi beda konteks maka berbeda status hadis gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga terlihat Nabi itu sangat peduli ya, adalah ketika Nabi itu kan Bapak Ibu ya, ini sedikit kita berbicara tentang kondisi kekinian gitu ya. Nabi itu sering berbicara tentang Al-Quds, tentang Baitul Maqdis di rumah beliau, di rumahnya ya. Jadi sering berbicara ya tentang Al-Quds, tentang Palestina. Tiba-tiba ada khodimah beliau namanya Maimunah. Ya, saking seringnya Nabi bicara tentang Al-Quds, dia nanya ke Nabi. Subhanallah. Ini khodimah yang soleha gitu ya. Jadi karena sering terkuping gitu ya, atau nguping, dia sering Nabi cerita ke sahabat tentang Baitul Maqdis. Dia nanya, datang dari dapur ke ruang tengah, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Tolong jelaskan apa itu Baitul Maqdis. Engkau sering cerita, tapi apa itu Baitul Maqdis? Maka Nabi menjawab, Baitul Maqdis ardul mansyar wal mahsyar. Baitul Maqdis itu adalah tempat manusia dibangkitkan dari kubur mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, padang mahsyarnya manusia yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu adalah Al-Quds, Baitul Maqdis, tempat berkumpulnya manusia. Nah ini juga mungkin kabar gembira bagi yang belum pernah ke Palestina gitu ya. Insya Allah kalaupun tak sempat sebelum meninggal, nanti setelah meninggal ke sana insya Allah ya. Walaupun ya setelah kematian gitu ya, dibangkitkan dalam keadaan mohon maaf telanjang, tidak berkhitan, dikumpulkan di padang mahsyar dan tempatnya di Baitul Maqdis. Maimunah nanya lagi ya, kalau begitu tempat itu mulia ya Rasulullah, apa kewajiban kita umat Islam? Kata Nabi, kewajiban kita datang ke sana dan sholat di masjidnya. Itu kewajiban kita Bapak Ibu, datang ke sana dan sholat di masjidnya. Bapak Ibu, ini Nabi berbicara ketika awal hijrah ke Madinah. Awal hijrah ke Madinah, Palestina itu bukan ditempati orang Islam, orang mukmin, tidak. Ditempati tentara Romawi Bapak Ibu ya, orang-orang Nasrani menempati wilayah Al-Quds. Tapi Nabi justru nyuruh Maimunah berangkat ke sana dan sholat di masjidnya gitu ya. Jadi nanti ulama menyimpulkan ini memang sudah ada himbauan dari Nabi untuk kemudian bisa ikut terlibat memerdekakan Palestina dalam kondisi yang terjajah waktu itu. Kemudian dia nanya lagi, karena perempuan Bapak Ibu, jarak Mekah Palestina itu 1.200 km. Jalan kaki waktu itu nyampainya 1,5 tahun. Ya, nyampainya waktu itu 1,5 tahun. Bayangkan Nabi nyuruh perempuan berangkat ke sana. Ya, dan seorang pembantu. Maka beliau tahu diri, ya Rasulullah, aro'aita illam atahammal alaih. Engkau kan tahu aku tak mampu berangkat ke sana. Kira-kira apa kewajiban lain kalau aku tak mampu berangkat ke sana dan tak bisa sholat di sana? Maka Nabi mengatakan, patuhdi laha zaitan tusraju fi. Engkau bisa kirimkan minyak zaitun ke Baitul Maqdis untuk menyalakan lentera-lenteranya. Karena belum ada listrik waktu itu, hanya pakai api sumbu begitu, maka minyaknya minyak zaitun. Bapak Ibu, hari ini minyak zaitun ada di tengah-tengah kita. Kita pakai masak, kita pakai minuman, kita pakai buat campuran kue ya. Tapi Bapak Ibu, hadis ini konteksnya 1400 tahun yang lalu. Zaitun belum ada di Madinah. Zaitun belum ada di Madinah. Dan zaitun itu harus diimpor dari Syam. Dan termasuk komoditi barang mewah.
hanya orang kaya yang punya minyak zaitun. Jadi di Madinah itu Bapak Ibu, cara membedakan orang kaya orang miskin, ada nggak minyak zaitun di rumahnya? Kalau ada, dia orang kaya, wajib zakat. Kalau nggak punya, nggak wajib zakat, karena dia orang miskin gitu. Maka rata-rata yang punya itu orang kaya, gitu. Ya, maka Nabi mengatakan kepada Maimunah, kalau tak bisa berangkat ke Baitul Maqdis, maka kirimkanlah minyak zaitun ke sana. Ini memberikan pesan kepada kita Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus peduli, termasuk kita peduli terhadap Palestina. Ini kondisi Palestina pada hari ini, tadi juga sudah dimukaddimahi oleh Ustaz Al-Fadin, Bapak Ibu. Jadi wilayah Palestina itu kan tadinya luas, ya. Tetapi karena penjajahan hanya tinggal 2 lokasi aja, namanya tepi barat dan jalur Gaza. Total penduduk yang tinggal di sini 4 juta Bapak Ibu. Ada berapa? 4 juta. Berapa total penduduk Palestina tahun 2023 Bapak Ibu? Totalnya ada 12,5 juta. 12,5 juta. Sekarang yang tinggal cuma 4 juta. Kemana sisanya Bapak Ibu? Sisanya menjadi pengungsi di perbatasan. Jumlah mereka 8,5 juta orang. Tinggal di gua-gua, tinggal di lembah-lembah, tinggal di kemah-kemah, di perbatasan Turki, perbatasan Syria, perbatasan Libanon, perbatasan Yordan, perbatasan Mesir, atau yang kemudian hijrah keluar. Ada di Indonesia, di Malaysia, ada di Eropa. Tapi sebagian besar masih bertahan di daerah Palestina, tapi di perbatasan. Jumlah mereka 8,5 juta orang Bapak Ibu. Bayangkan. Jadi kalau kita tanya, negara mana warganya lebih banyak tinggal di luar rumah dibanding dalam rumah? Itulah warga Palestina. Di mana rumah mereka Ustadz? Rumah mereka itu dirampas oleh Zionis Israel Bapak Ibu. Jadi mereka sudah tinggal ratusan tahun di situ, tiba-tiba datang orang Yahudi mengatakan, ini rumah saya. Loh kok bisa? Karena dalam kitab suci kami, ini rumah kami. Subhanallah. Bapak Ibu, ilustrasinya, kalau ada orang datang ke Ujung Burung Indah gitu ya, Bapak Ibu sudah tinggal di rumah sekarang ratusan tahun mungkin, sejak nenek moyang, tiba-tiba datang orang, Bu, Bapak, ini rumah saya. Loh kok bisa? Ini rumah kami tinggal udah lama di sini, ini sertifikatnya. Oh enggak, agama saya mengatakan ini rumah saya. Itulah yang terjadi di Palestina Bapak Ibu. Ya, mereka merampas rumah orang Palestina dengan dalih itu perintah agama, perintah Tuhan mereka. Gitu. Maka itu yang terjadi. Nah, ini peta Palestina Bapak Ibu sejak 1917. Ya, ini akhir pemerintahan Turki Utsmani. Ya, kapan runtuh Turki Utsmani? 1912. Maka ada 4 negara yang menang perang Bapak Ibu. Negara mana aja? Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Menang perang, maka mereka bagi-bagi kue Bapak Ibu. Negara-negara Islam dibagi-bagi seperti kue, persis seperti yang Nabi sabdakan sebelumnya. Kalian kelak akan menjadi seperti hidangan di meja makan, diperebutkan musuh-musuh kalian. Maka dibagi-bagilah negara yang pecah tadi setelah runtuh khilafah Turki Utsmani. Maka penjajah bagi-bagi kue. Inggris dapat Palestina Bapak Ibu. Subhanallah. Ya. Maka pada 1917 Inggris mendapat mandat. Maka sejak itulah mulai terjadi penjajahan. Ya. Jadi kalau dihitung sejak 1917 sudah berapa lama Palestina itu terjajah sudah 100 tahun lebih. Bapak Ibu, sudah 100 tahun lebih mereka terjajah. 1948 ini perang pertama Arab Israel, ketika Israel secara legal mengumumkan berdirinya negara Israel di Palestina. Bayangkan Bapak Ibu, ini ada rakyatnya, ada negaranya, ada pemerintahnya, ada pendatang tiba-tiba mengatakan negara kami berdiri di tanah ini gitu. Sangat tidak masuk akal Bapak Ibu. Tapi itu terjadi. Itulah kegilaan abad modern. Gitu. Makanya perang Arab Israel. Ya,
Pertama menang, lalu kalah Bapak Ibu. Ya, kalah ya banyak disebabkan oleh pengkhianatan Bapak Ibu. Padahal 7 lawan 1 Bapak Ibu, 7 lawan 1 negara. Negara Arab bersatu lawan 1 negara. Kalau kata seorang sastrawan Arab, kencing aja orang Arab, tenggelam orang Israel itu. Tapi kalah Bapak Ibu, 7 lawan 1 kalah. Penyebabnya ternyata ada seorang analisis militer itu meneliti, ternyata ketika perang itu sebagian besar alatnya rusak Bapak Ibu. Tanknya rusak, senapan tidak berfungsi. Ternyata ada pengkhianat di barisan umat Islam Bapak Ibu. Subhanallah. Ya. Jadi betul kata Cut Nyakdin, orang Indonesia itu atau orang Islam itu selalu dikhianati oleh orang mereka sendiri gitu. Ya, seperti Cut Nyakdin juga cerita begitu kan? Ya, dikhianati oleh tangan kanannya sendiri. Ya, diasingkan ke Majalengka, wafat di sana gitu. Sampai hari ini makam beliau masih ada di Majalengka, padahal asli orang Aceh. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah hari ini wilayah Palestina hanya tinggal 1-3% saja. Itulah yang warna hijau itu. Dan Bapak Ibu, banyak orang yang tidak tahu bahwa ada negara yang paling awal mengakui kemerdekaan kita. Dulu di buku sejarah dikatakan yang paling awal adalah Mesir, India. Bapak Ibu, ini faktanya Bapak Ibu. Negara mana yang pertama mengakui kemerdekaan kita? Negara Palestina Bapak Ibu. Mesir itu baru mendeklarasikan dukungan Maret 1946, setahun pasca kemerdekaan. Jadi nggak langsung. Palestina Bapak Ibu, 3 minggu setelah Bung Karno umumkan kemerdekaan Indonesia, Palestina lah orang pertama yang mendukung. Langsung disampaikan oleh Mufti Agungnya Syekh Amin Al-Husaini di radio Berlin berbahasa Arab Bapak Ibu. Padahal beliau statusnya DPO, dikejar oleh penjajah Inggris, dikejar Bapak Ibu. Tapi dalam kondisi dikejar itu beliau sembunyi di kota London dan sempat berbicara di radio mereka. Subhanallah, menyampaikan Palestina, rakyatnya, ulamanya, semua warganya mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu sekalian fakta gitu. Nah fakta inilah kadangkala tertutupi Bapak Ibu. Entah apa maksudnya menjauhkan kita dari Palestina. Sementara Nabi Muhammad SAW sangat perhatian terhadap Palestina. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah sebab ya mengapa kemudian MUI ya itu menghimbau kepada para ustadz ya, para kiai itu untuk menyampaikan seluas-luasnya tentang edukasi kepalestinaan agar warga paham fakta yang ada di Palestina ya. Karena waktu kita terbatas, saya tidak ingin kemudian membuat Bapak Ibu terkendala kegiatannya. Jadi intinya kita diharapkan untuk prihatin dan peduli, serta jangan percaya berita hoax yang banyak tersebar di media ya. Nah, jadi perjuangan Palestina ini semata-mata perjuangan merebut kemerdekaan, tidak lebih dari itu Bapak Ibu. Tidak ada perang kalau tidak ada penjajahan ya. Islam mengajarkan kepada kita tidak membunuh dan menyakiti siapapun, bahkan kita dilarang menyakiti semut Bapak Ibu, apalagi manusia ya. Maka penjajahanlah yang menjadi dasar mengapa kita mendukung kemerdekaan Palestina. Yang kedua, diharapkan Bapak Ibu kita menyempatkan diri berdoa dalam sholat berjamaahkah atau sholat sendiri. Doanya boleh berbahasa Indonesia dalam hati, kalau bisa berbahasa Arab boleh dilafalkan. Wabil khusus sholat berjamaah itu diharapkan tidak hanya subuh ya, kunut nazilahnya bisa maghrib, bisa isya ya. Kemudian yang ketiga, salurkan donasi terbaik Bapak Ibu. Bisa salurkan ke lembaga-lembaga manapun. Yang penting satu, lembaga yang punya legal formal, yang punya izin resmi Bapak Ibu sekalian ya. Nah lembaga yang diamanahkan ke saya walaupun berat sebenarnya yaitu sebagai ketua KNRP Jawa Barat ya. Ini saya menerima karena mandat guru dan kiai saya Bapak Ibu sekalian, karena saya tahu KNRP Jawa Barat ini itu sudah sebelum berdiri dia merupakan mahasiswa yang dulu
punya circle khusus di Mesir. Jadi alumni Mesir itu kemudian pulang ke Indonesia, bergabung dengan alumni Indonesia, memikirkan bagaimana ikut membantu Palestina, maka lahirlah KNRP, Bapak Ibu sekalian. Jadi termasuk lembaga kemanusiaan Palestina yang paling tua di Indonesia. Belum ada lembaga-lembaga lain, maka dia telah berdiri. Alhamdulillah umumnya para aktivis KNRP ini adalah alumni Timur Tengah, hampir 70% ya. Karena tahu betul kondisi yang sedang dihadapi oleh warga Palestina. Maka mangga kalau Bapak Ibu ingin menyalurkan nanti bisa melalui DKM ya. Jadi mungkin kita tidak bikin penggalangan khusus ya, nanti silakan saja disalurkan melalui DKM. Kita ada 2 penyaluran. Penyaluran cepat emergensi telah berangkat, yang pertama, dan yang kedua sampai nanti memenuhi keperluan warga Palestina yang terdekat. Punten Bapak Ibu sekalian, saya mendapat informasi langsung dari Gaza bahwa pasokan air, pasokan listrik itu sudah terhenti di jalur Gaza. Jadi sudah berhenti total. Ya, jadi gelap dan tidak ada air bersih sama sekali. Itu secara akal kita tidak yakin ya, warga Gaza bertahan entah berapa lama. Cuma informasi yang sampai kepada kami hanya stok yang ada itu bertahan 2 hari saja, Bapak Ibu sekalian ya. Maka tentu kita yakin Allah Maha membantu mereka ya. Kalaupun kita tak membantu mereka, Allah selalu bersama dengan orang-orang beriman. Tapi tentu kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak punya kepedulian, keprihatinan dan kepekaan terhadap kondisi umat Islam dimanapun mereka berada, lokal atau internasional, tak peduli mereka, Allah tahu apa yang ada di hati mereka, maka mereka tak layak menjadi bagian dari umat Islam. Itu peringatan yang keras Bapak Ibu sekalian. Maka tentu bukan soal nominalnya, tapi soal kepedulian. Kita ditanya oleh Allah apakah kita memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi Palestina. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian sebagai penyampaiannya. Mungkin kalau ada waktu barang 2 menit yang mau bertanya, mau nggak dipersilakan, atau 3 menit. Ada 1, ada yang lain? Ibu ada yang mau nanya? Ayah, ibu nggak ada? Atau ke Bapak ada lagi yang mau nanya? Ada baru 1? Nggak ada ya? Oke, mangga Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz juga ada tahu bahwa ada seorang Ustadz ternama yang kontroversi mengenai masalah Hamas, dan apakah Hamas itu tinggalnya juga di Gaza? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bapak Ibu, saya tidak menyebut nama ya, tapi saya tahu Bapak Ibu paham karena videonya sudah viral sekali. Keduanya sahabat saya. Ya, keduanya sahabat saya. Satu tinggal di Indonesia, satu tinggal di Gaza. Ya, bahkan yang satunya itu yang tinggal di Gaza pernah tampil bareng dengan saya satu mimbar tentang edukasi kepalestinaan. Beliau masih muda sekali, ya, belum mungkin baru 30 tahun usianya, ya, tinggal di Gaza, beristri orang Gaza. Satunya lagi orang Indonesia juga, ya, cuma pernah mampir ke sana, walaupun dia menyebut negara Israel gitu ya, karena sampai hari ini tidak ada satu negara Muslim pun yang mengakui negara Israel, Bapak Ibu sekalian. Tapi ya ala kulli hal dia menyebut negara Israel gitu ya. Yang benar mungkin negara pendudukan atau penjajahan, karena masih menjajah negara orang lain gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kontra mengatakan bahwa perjuangan Hamas itu atau perjuangan perlawanan itu adalah bersumber ya dari orang Israel sendiri gitu ya, atau mungkin operasi rahasia yang terjadi ya untuk kepentingan tertentu dan lain-lain. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan beliau orang soleh, beliau orang berilmu, beliau orang baik ya. Jadi saya tidak nafikan itu, hanya mungkin informasi yang sampai kepada beliau itu keliru, gitu ya. Jadi kita tidak perlu mencela, jadi ya kita luruskan saja, ya. Dan sudah banyak video-video yang menstit itu, ya. Nah, jadi jangan sampai kita terprovokasi untuk ribut sama sendiri, gitu ya.
Ya, cuma satu orang yang mungkin menyuarakan itu, ada jutaan para ulama, para masyayikh, para ustadz, para kiai yang justru menyuarakan sebaliknya. Bahkan presiden kita Bapak Jokowi juga ikut menyampaikan itu, ya, ikut ya komitmen mendukung kemerdekaan Palestina, gitu ya. Nah, jadi itu sudah sangat jelas ya bahwa ada penjajahan di Palestina, gitu ya. Nah, jadi saya sarankan jangan habiskan energi kita, gitu ya. Lebih baik kita kumpulkan energi kebaikan kita untuk hal-hal yang manfaat untuk umat, gitu ya. Dan saya sarankan video itu tolong jangan di-share lagi, gitu ya. Karena boleh jadi saya husnuzon yang bersangkutan sudah menarik balik ucapannya, karena orang kan boleh jadi informasinya salah, informasinya keliru, ya mungkin beliau sudah bikin klarifikasi. Walaupun saya juga berharap bisa bertemu ya di suatu hari. Cuma karena kesibukan gitu ya, yang berharap ingin bertemu berdua saja gitu ya, ingin cerita meluruskan gitu ya. Para ulama juga dulu begitu Bapak Ibu sekalian, ada yang keliru juga karena informasi yang sampai gitu ya. Bahkan Imam Syafi'i punten Bapak Ibu pernah dijatuhkan vonis hukuman mati ya, itu fitnah yang datang dari ulama sendiri. Subhanallah, bayangkan Imam Syafi'i Bapak Ibu itu dijatuhi hukuman mati walaupun dibatalkan. Tapi yang menyampaikan informasi bahwa Imam Syafi'i itu memprovokasi untuk menolak keabsahan pemerintah yaitu Harun ar-Rasyid. Jadi Harun ar-Rasyid yang jadi khalifah ketika itu. Nah, yang menjadi pembisik atau pempitnahnya itu adalah gubernurnya gitu. Nah, dia cerita memfitnah Imam Syafi'i, maka vonis dijatuhkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, Imam Syafi'i dihukum mati Bapak Ibu. Nah, tapi begitu dikelirkan, ada islah, ya ada tabayun, maka terbuktilah bahwa itu fitnah dan beliau diselamatkan langsung oleh Khalifah. Yakin saja Bapak Ibu sekalian, insya Allah itu sebuah kekeliruan. Dan yang satunya lagi yang tinggal di Gaza, beliau juga orang baik, saya kenal betul ya. Ya mungkin bahasa yang juga tidak yang mungkin kurang tepat dan lain sebagainya mungkin bisa menimbulkan kontroversi. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi semoga tidak apalagi kita perpanjang lagi keributan itu, biarkan dia ditelan bersama sejarah saja insya Allah. Mungkin itu. Maka kalau masih ada terakhir ya Bapak, mangga. Mohon bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dalam Quran ada janji Allah untuk orang Yahudi. Saya lupa surat apa. Yang jelas kalau ada cerita sejarah pernah di zaman Umar bin Khattab itu orang Yahudi hancur Pak. Ya, berserakan entah di mana gitu. Kemudian bersatu lagi sampai di zaman Hitler dibabat gitu. Nah, sekarang bisa bersatu lagi. Apakah janji Allah yang dua janji Allah dalam Al-Quran itu kedepannya kemungkinan seperti apa menurut versi dari Al-Quran? Yeah. Terima kasih Pak Ustadz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Quran mengatakan Yahudi itu akan bersatu 2 kali dan dihancurkan 2 kali. Ya, ada yang mengatakan bahwa mereka belum bersatu, sekarang baru mau bersatu. Ya, jadi kalau versi yang pertama berarti persatuan sekarang itu yang pertama dan akan dihancurkan. Ya, akan bersatu kembali nanti pada masa Dajjal laknatullah alaih. Dajjal itu juga mengumpulkan Yahudi Bapak Ibu, tapi bukan dari Palestina, dari Iran. Nah, ini menunjukkan bahwa Yahudi akan terusir semua dari Palestina. Amin Bapak Ibu. Yaitu hadis sahih, kata Nabi, Dajjal itu memimpin 70.000 orang Yahudi dari Iran. Artinya sudah tak ada lagi orang Yahudi ketika itu. Jadi kalau versi yang pertama ada 2 kali persatuan dan 2 kali kehancuran. Sekarang mungkin persatuan yang pertama akan dihancurkan, kelak yang kedua pada masa Dajjal dan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ada yang kedua mengatakan bahwa sudah pertama ketika masa pada masa sebelum Umar, itu yang pertama, gitu ya. Setelah itu kemudian mereka dihancurkan oleh pasukan Umar, kemudian nanti pada akhir zaman. Nah, itu ada 2 versi Bapak Ibu sekalian. Yang penting Bapak Ibu,
banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa Palestina itu pasti merdeka, Bapak Ibu. Dengan kita atau tanpa bersama dengan kita. Itu aja. Jadi kemenangan Palestina hanya tinggal waktu saja. Pertanyaan yang paling penting adalah apakah kita terlibat dalam ikut menyumbang kemerdekaan mereka atau tidak. Palestina telah terbukti ikut menyumbang kemerdekaan kita. Tadi faktanya telah ada. Nah sekarang Palestina membutuhkan perhatian kita. Bapak Ibu, penting saya sampaikan dulu ada namanya negara Andalusia. Tahu Andalusia di mana? Spanyol. Ya, itu Bapak Ibu negara umat Islam. Negara paling maju di Eropa, di jantung kota Eropa. Ada kota Sevilla dan Granada di jantung kota Andalusia. Itu di tengah-tengah Eropa. Diakui sejarah negara paling maju ketika itu. Pemerintahnya Muslim. Ya, kemudian dijajah oleh Spanyol. Ada Raja Ferdinand dengan Isabella. Ya, karena mungkin sudah makmur, ya, mulai timbul kemalasan, tidak mau berjuang, mudah dikalahkan. Maka kalahlah umat Islam di Andalusia. Mereka diberi dua pilihan, murtad atau meninggalkan Andalusia. Maka sebagian besar memilih hijrah, meninggalkan Andalusia. Nah, ketika meninggalkan Andalusia, umat Islam seluruh dunia sepakat setiap kali menyebut nama Andalusia, kita sepakat menambah satu doa. Apa doanya? A'adahallahu lil muslimin. Semoga kelak Allah mengembalikan Andalusia ke pangkuan umat Islam. Mau dosen, mau guru, ya, mau tentara, mau polisi, mau dokter, mau petani, semua setiap kali nyebut nama Andalusia, mereka sepakat, bikin kesepakatan, kita tambah doa itu. Awal-awal semangat Bapak Ibu. Hari berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, sudah tak terdengar lagi hari ini. Orang nyebut Andalusia, adahallahu lil muslimin, sudah nggak ada Bapak Ibu. Maka doktor dari Mesir, ya, Dr. Rohib Sirjani, ini salah seorang ulama Mesir, beliau mengatakan, Palestina hatta la takuna Andalusiyatan ukhra. Palestina jangan sampai menjadi Andalusia kedua, kata beliau. Anak-anak kita sudah tak kenal Andalusia Bapak Ibu, taunya Spanyol aja. Maka jangan sampai kelak nanti cucu kita nanya ke bapaknya, Palestina itu di mana ayah? Itu negara Islam bukan? Boleh jadi itu terjadi Bapak Ibu. Maka kata para ulama, satu, kita harus selalu berdoa untuk Palestina. Amin Bapak Ibu. Banyak berdoa. Dalam hati atau terang-terangan, dalam sholat, di luar sholat, banyak berdoa. Yang kedua, mendukung Bapak Ibu. Dukung. Jangan termakan hoax. Ya, tanya kepada sumber-sumber yang valid. Apa fakta yang terjadi di Palestina? Nah, jangan kita termakan oleh provokasi tadi gitu. Ini yang kedua. Jadi yang pertama doa, yang kedua dukung, dan yang ketiga Bapak Ibu, real itu adalah berdonasi. Salurkan kemana aja, tidak harus ke KNRP, kemana saja. Yang penting lembaganya legal. Ya, karena kalau tidak legal maka bisa dianggap tindakan ilegal Bapak Ibu. Ya, negara kita sudah punya aturannya. Ya, jadi salurkan ke lembaga yang sudah punya legalitas penyaluran. Alhamdulillah KNRP diberi amanah oleh kaum muslimin di Indonesia sejak tahun 2006 berdirinya, berarti kurang lebih ya hampir sudah 20 tahun berdiri. Alhamdulillah tetap amanah dan bisa menyalurkan semua bantuan donasi dari rakyat Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sudah dibangun rumah sakit Gaza Bapak Ibu. Itu langsung di jantung kota Gaza. Resmi didirikan oleh rakyat Indonesia melalui KNRP. Alhamdulillah. Nanti juga ada brosurnya, mangga bisa dibagikan nanti setelah ini selesai. Ya, dan alhamdulillah kita juga banyak fokus itu ke hal-hal yang yang fundamental seperti medis dan bantuan pangan. Itu yang paling cepat perlu dibantu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi nanti bisa melalui DKM atau bisa juga ditransfer ke rekening KNRP Jabar, dan infonya juga kabarnya sudah disebarkan melalui grup WhatsApp ya atau WA.
Maka Bapak Ibu sekalian, kita berupaya membantu, jangan lihat nominalnya, tapi lihat kepedulian kita. Semoga kelak itu jadi saksi kita di hadapan Allah, di hadapan Rasul, kalau ditanya apakah kita punya kepedulian terhadap Palestina. Demikian Bapak, semoga mencerahkan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Semoga kita makin bisa mensuri tauladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.